Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Teman-teman, pada tahun 1981 terjadi sebuah kasus yang amat menggegerkan dunia kesehatan di Indonesia. Dr. Rusmini Stianingrum atau biasa dipanggil Dr. Stianingrum yang saat itu bekerja di sebuah puskesmas di Pati, Jawa Tengah menyuntikkan cairan antibiotik ke tubuh pasiennya untuk membantu mengatasi penyakitnya. Naas, tanpa diduga, pasien mengalami kejang-kejang. Pertolongan yang diberikan tidak membantu si pasien dan akhirnya dia meninggal dunia. Dr. Stianingrum diseret ke meja pengadilan untuk dimintai pertanggungjawabannya. Di dalam persidangan, hakim memutuskan Dr. Stianingrum telah melakukan kejahatan karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia yang didasarkan pada pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan diberikan sanksi pidana oleh Pengadilan Negeri Pati, serta kemudian diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi Semarang. Namun, dia dibebaskan oleh putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi yang menyatakan bahwa dakwaan tersebut tidak terbukti. Kasus Dr. Stianingrum ini memicu lahirnya sebuah kajian baru di dunia hukum di Indonesia yang disebut dengan hukum kesehatan, yang kemudian mengalami pertumbuhan dan perkembangan sampai hari ini. Lebih dari 30 tahun kemudian, di sebuah rumah sakit di Manado, Dr. Dewa Ayu Sasyari Prawani atau Dr. Ayu, Dr. Henry Simanjuntak, dan Dr. Hendy Siagian melakukan operasi sesar terhadap pasien Ibu Siska yang sedang hamil dan berada dalam keadaan gawat darurat. Bayinya selamat, tetapi si ibu meninggal dunia. Keluarga pasien mengadukan ketiga dokter tersebut kepada aparat penegak hukum. Di Pengadilan Negeri Manado, ketiga dokter tersebut dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan. Namun, di tingkat kasasi, Hakim Mahkamah Agung memutuskan ketiganya bersalah yang didasarkan pada pasal 359 KUHP karena kelalaian mereka menyebabkan orang lain meninggal dunia. Para hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada Dr. Ayu dan kedua rekan sejawatnya itu selama 10 bulan penjara. Berdasarkan putusan tersebut, terhadap ketiga dokter tersebut dilakukan penahanan seperti pelaku kejahatan kriminal. Tim Kejaksaan Agung menangkap Dr. Ayu di tempat praktiknya dengan cara memborgolnya seperti layaknya seorang pembunuh. Sedangkan Dr. Henry dan Dr. Hendy dijemput paksa dan ditangkap di rumah mereka masing-masing. Peristiwa ini menimbulkan keresahan. Berbagai protes, demonstrasi, dan aksi solidaritas yang intinya menolak kriminalisasi terhadap Dr. Ayu dan kawan-kawan dari seluruh dokter di Indonesia pada penghujung tahun 2013. Namun, pada tanggal 7 Februari 2014, Majelis Peninjauan Kembali atau PK, Majelis PK, membebaskan Dr. Ayu dan kawan-kawan dengan amar putusan yang membatalkan kasasi yang sebelumnya menghukum mereka selama 10 bulan penjara. Nah, dengan mencermati kedua kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam proses penegakan hukum pidana terhadap kasus-kasus atau perkara-perkara medis yang dikategorikan sebagai tindak pidana medik, terlihat belum adanya kesamaan pandangan di antara para aparat penegak hukum, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, sampai proses pemidanaan di pengadilan,
baik di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Menurut pendapat saya, ada dua alasan kenapa hal tersebut dapat terjadi. Pertama, para hakim selalu membuat putusan yang sama terhadap kasus-kasus pidana medik seperti pidana umum lainnya. Mereka selalu menghindari leg spesialis atau pengkhususan atas kasus-kasus medis, sehingga tidak ada pembedaan dengan kasus-kasus pidana umum. Mereka memberlakukan ketentuan yang ada di dalam tindak pidana umum terhadap tindak pidana medik. Dr. M. Nasir, spesialis dermatovenerologi, Dr. Oplo mengatakan bahwa dalam penerapan hukum pidana atau criminal law di Indonesia, sampai saat ini semua tindak pidana medik itu masih disamakan dan diperlakukan sebagai tindak pidana umum. Kalau Profesor Muladi dan Profesor Bardanawawi menyebut adanya fenomena disparity of sentencing atau disparitas pemidanaan dalam praktek pengadilan di Indonesia, yakni pembedaan penjatuhan pidana terhadap perkara tindak pidana yang sama, maka saya menyebut fenomena di atas sebagai disproportionality in sentencing atau disproporsionalitas pemidanaan, yaitu memberlakukan pemidanaan yang sama terhadap perkara pidana yang berbeda. Dalam konteks ini, disproporsionalitas adalah memberlakukan pemidanaan yang sama terhadap perkara medis, terhadap perkara-perkara medis yang sesungguhnya berbeda dengan perkara pidana umum. Terkait dengan hal terakhir ini, saya teringat dengan ucapan Ezechia Marco Lombroso, seorang kriminolog Italia dan pendiri mazhab kriminolog positivis Italia yang mengatakan, sepanjang setiap pelaku tindak pidana mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang berbeda-beda, adalah merupakan suatu kebodohan untuk menerapkan pidana yang sama kepada semua orang yang melakukan tindak pidana tertentu. Kemudian yang kedua, akar penyebab dari perbedaan putusan kedua kasus tersebut menurut Dr. Evrila SHMH adalah akibat tidak ditemukannya dasar ilmu hukum dalam menentukan ukuran kelalaian. Ironisnya, seperti dikatakan oleh Dr. Nazar, spesialis bedah MHKes, bahwa semua tuntutan terhadap dokter hampir selalu digolongkan sebagai kasus pidana akibat kelalaian dengan menggunakan pasal 359 dan 360 KUHP. Sementara itu, Dr. Widodo Tresno Novianto SHMH menyatakan bahwa ada perbedaan yang cukup signifikan dalam melakukan penilaian dan pertimbangan hukum mengenai unsur kelalaian. Beliau menggunakan kata kealpaan. Pengertian kealpaan, lanjutnya, harus dikaitkan dengan profesi dokter itu sendiri. Jangankan kelalaian, di dalam tindak pidana medik, di dalam tindak pidana umum pun sebetulnya unsur kelalaian yang merupakan salah satu bentuk kesalahan yuridis atau syul itu masih menjadi persoalan. Dr. Khairul Huda SHMH di dalam disertasinya menyatakan bahwa kesalahan masih menyisakan berbagai persoalan dalam hukum pidana. Hal ini bukan hanya dalam lapangan teoritis, tetapi lebih jauh lagi di dalam praktek hukum. Tentu saja hajas keadilan sudah pasti tidak akan pernah dapat dicapai jika semua kasus-kasus medis ditangani sebagai tindak pidana umum, di mana dugaan terjadinya kelalaian di dalam perkara-perkara medis yang kita sebut dengan kelalaian medik itu disamakan dengan kelalaian di dalam perkara-perkara tindak pidana umum lainnya. Demikian tutur Dr. Nasir. Di sisi lain, perbedaan penafsiran terhadap unsur kelalaian sebagai unsur yang sangat penting di dalam suatu tindak pidana menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum terhadap para tenaga medis
yang berujung kepada ketidakmanfaatan penjatuhan sanksi pidana kepada mereka. Padahal Gustav Rahbu, seorang ahli hukum dan politikus terkenal Jerman, menyatakan bahwa hukum itu harus dibentuk dengan tujuan untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Nah, bertolak dari uraian di atas, kami telah melakukan sebuah penelitian yang mendalam terhadap unsur kelalaian dan pemidanaan di dalam tindak pidana medik, yang kemudian dituangkan di dalam naskah tesis dengan dibimbing oleh pakar hukum kesehatan Indonesia, Dr. M. Nasir, spesialis dermatovenerologi, Dr. Oplo. Hasil penelitian tesis ini telah dipresentasikan dan diuji di dalam sidang ujian tesis pada tanggal 1 Oktober 2024 di kampus Sekolah Tinggi Hukum Militer atau STHM, Program Studi Magister Hukum Kesehatan Jakarta, dengan para penguji selain Dr. Nasir adalah Kolonel CHK Purnawirawan Dr. Agustinos, PH SAMH, pakar hukum pidana dan hakim agung tindak pidana korupsi, Mayor CHK Ani Mariani SAMH, serta Ketua STHM Brigjen TNI Dr. Rohmat SHCN MKN, yang juga selaku ketua penguji. Hasil penelitian yang telah lulus uji dengan memperoleh nilai baik ini akan ditayangkan secara berseri di dalam kanal hukum kesehatan ini. Salam sehat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.